wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulal Albab dari jurusan Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di video ini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi dari fundamental kelautan. Simak videonya, guys. Saya akan menjelaskan tentang kalkulus 1. Yang pertama ada eksponen. Eksponen adalah suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama kemudian diulang-ulang atau bilangan yang berpangkat. Penemu eksponen yaitu René Descartes, seorang filsuf dan matematikawan asal Prancis. Tujuannya untuk menyederhanakan dan mempersingkat. Sifat-sifat eksponen pertama ada pangkat penjumlahan, yang kedua pangkat pengurangan, ketiga pangkat perkalian, keempat pangkat bilangan yang dipangkatkan, yang artinya saling dikalikan pangkatnya, yang kelima perpangkatan pada bilangan pecahan, yang keenam pangkat negatif, 7 pangkat pecahan, yang terakhir pangkat 0. A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi berapapun yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Seperti itu. Apakah sudah paham? Apa harus saya jelaskan satu-satu? Tidak perlu ya. Dan kita lanjutkan. Selanjutnya ada limit. Limit adalah nilai yang menggunakan pendekatan fungsi untuk mendekati nilai tertentu. Sederhananya, limit mendekati suatu nilai namun tidak bisa dicapai. Selanjutnya ini contoh konsep atau bentuk umum dari limit fungsi. Misal, limit fx mendekati c sama dengan L, maka ditulis lim fx x mendekati c sama dengan L. Jika setiap x cukup dekat dengan c, tapi x tidak sama dengan c, maka fx mendekati L. Selanjutnya ada sifat-sifat limit fungsi. Sifat-sifat limit fungsi ini sangat berguna untuk mengerjakan soal. Maka dari itu, hafalkan dan pahami. Selanjutnya ada diferensial atau turunan. Fx didefinisikan sebagai fungsi x, dapat ditulis y dan f aksen, ataupun dy per dx, ataupun u dan v. Selanjutnya ada sifat-sifat turunan. Jika fx sama dengan k, maka f aksen x sama dengan 0. Jika fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1, dan seterusnya. Dari yang terakhir adalah inverse. Fungsi inverse merupakan suatu fungsi kebalikan atau percerminan terhadap fungsi y dengan simbol f inverse. Selanjutnya ada sifat-sifat inverse. Fungsi asalnya fx sama dengan ax plus b. A tidak sama dengan 0, maka fungsi inversenya f inverse x sama dengan x kurang b per a. A sama dengan tidak sama dengan 0, dan seterusnya. Setelah tadi kita belajar kalkulus 1 secara teori, maka di sini saya akan memaparkan contoh soal satu-satu dari 4 materi tadi. Yang pertama di sini ada soal eksponen. Soalnya buka kurung 6a pangkat 3 tutup kurung pangkat 2 bagi 2a pangkat 4 sama dengan, maka cara penyelesaiannya pertama 6a pangkat 3 pangkat 2 ini dipisahkan saja menjadi 6 pangkat 2 dikali a pangkat 3 pangkat 2 per 2a pangkat 4 sama dengan, tinggal hitung 6 kali 6 hasilnya 36. A pangkat 3 pangkat 2 karena ini sesuai sifat eksponen yang tadi telah kita pelajari, maka 3 dikali 2 yang artinya a pangkat 6 per 2a pangkat 4 tadi kita pisahkan juga. Sini tinggal dihitung 36 dibagi 2 hasil 18. A pangkat 6 bagi a pangkat 4 karena sesuai sifat eksponen, sesuai sifat-sifat tadi juga, yang artinya 6 dikurang 4 hasilnya 2. Nah, jawabannya 18a pangkat 2. Selanjutnya ada contoh soal limit. Cara menyelesaikan limit itu ada 3 cara. Yang pertama itu substitusi, faktorisasi, dan perkalian sekawan. Di sini ada cara substitusi. Limit 5 x mendekati 3, x pangkat 2 plus 2x. Kalau dilihat bentuk limit ini merupakan sifat limit bagian 3, sifat limit bagian c. Maka kita keluarkan konstantanya menjadi 5 limit berkurang x pangkat 2 ditambah 2x. X mendekati 3.
karena ini juga sesuai dengan sifat limit bagian D, kita sesuaikan menjadi 5 buka kurung limit X pangkat 2 X mendekati 3 ditambah limit 2X X mendekati 3. Setelah itu kita substitusikan, jadi 5 buka kurung 3 pangkat 2 ditambah 2 buka kurung 3 pangkat 2 adalah 9 ditambah 2 kali 3 6, artinya 15. 5 dikali 15 sama dengan 75. Seperti itu, mudah kan? Kedua, ada cara faktorisasi. Cara faktorisasi ini kita lakukan setelah cara substitusi tadi didapatkan hasilnya 0 per 0, yang artinya ini tidak valid. Tidak valid kan karena misalkan di sini soalnya limit X min 2 X mendekati 2 per limit X pangkat 2 min 4 X mendekati 2. Kemudian kita substitusikan langsung, 2 dikurang 2 0, 2 pangkat 2 4 dikurang 4 0, dan ini hasilnya tidak valid. Jadi kita gunakan cara lain, yang artinya cara faktorisasi. Ini limit X min 2 per X pangkat 2 min 4 X mendekati 2 dengan limit X mendekati 2 X min 2 per X pangkat 2 min 4 sama dengan, setelah itu kita langsung kita faktorisasikan saja menjadi lim X pangkat 2 lim X mendekati 2 buka kurung X min 2 tutup kurung per X plus 2 X min 2 sama dengan, ini tinggal di menjadi lim X mendekati 2 1 per X plus 2. Ini tinggal kita masukkan saja duanya, jadi 1 per 2 plus 2 yang hasilnya 1 per 4. Selanjutnya di sini ada perkalian sekawan. Perkalian sekawan ini dilakukan bila yang hasil substitusi tadi juga tidak valid. Ini artinya tidak valid. Dan yang ada simpul akar. Misal di sini kita uji terlebih dahulu ya. Limit X mendekati 0 2 min akar 4 min X per X sama dengan, kalau kita langsung masukkan menjadi 2 min akar 4 min 0 per 0 4 akar 4 min 0 4 dikurang 0 4 akar 4 hasilnya 2, berarti ya 2 kurang 2 sama 0, pokoknya 0, jadi 0 per 0 tidak valid. Jadi kita lakukan perkalian sekawan. Sini soalnya limit mendekati 0 2 min akar 4 min X per X sama dengan limit X mendekati 0 2 min akar 4 min X per X, tinggal dikalikan sekawan, hasilnya 4 min akar 4 min X per X buka kurung 2 plus akar 4 min X. Nah, ini lagi menjadi 1 per kurung 2 plus akar 4 min 0 yang hasilnya 1 per 4. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal turunan. Pertama, fx sama dengan 2x pangkat 4. Ini rumusnya 5x sama dengan x pangkat n dikali x n min 1, kemudian pangkatnya dikurang 1 karena sudah diturunkan. F kosen x sama dengan 4 kali 2 x pangkat 4 min 1, artinya 4 kali 2 8 x pangkat 3, 4 dikurang 1 3, 8x pangkat 3. Kemudian yang contoh soal kedua, fx sama dengan 2x plus 5 dikurang 3x pangkat 2 plus 10. Sini rumusnya ada seperti ini. Fx sama dengan u dikurang v. Maka f aksennya u aksen dikurang v aksen. Kemudian kita selesaikan f aksen x sama dengan
karena walaupun di sini nggak ada pangkat, di sini ada pangkat 1, jadi 1 dikali 2 x, 1 dikali 1, maka x ini hilang. Karena tadi 5 ini tidak ada, maka dihapuskan. Dan 10 pun sama, ini pun caranya tetap sama, 3 dikali 2 ataupun 2 kali 3, pangkat 2 nya dikurangin 1, kemudian jadilah hasil 2 dikurang 6x. Ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal inverse. Tentukan rumus fungsi inverse dari fungsi fx sama dengan 2x plus 6. Maka penyelesaiannya y sama dengan fx sama dengan 2x plus 6. 2x sama dengan y dikurang 6. Tadi y nya sini pindah ruas ya. Kemudian x sama dengan 1/2, y kurang 3. Ini tinggal dihitung aja sih. Maka f inverse y sama dengan 1/2 y kurang 3, atau f inverse x sama dengan 1/2 x min 3. Udah selesai.